Ini viral nih ya. Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin mendukung K-pop atau menjadi delegasi K-pop atau menjadi sponsor K-pop atau menjadi endorsement K-pop atau menjadi apalah sakar mengarani lah. Coba tak putar videonya. Saat ini anak muda di berbagai pelosok Indonesia juga mulai mengenal artis-artis K-pop dan gemar menonton drama Korea. Ketertarikan warga Indonesia terhadap Korea juga telah mendorong meningkatnya wisatawan Indonesia ke Korea. Diharapkan wisatawan Korea juga semakin banyak datang ke Indonesia. Maraknya budaya K-pop diharapkan juga dapat menginspirasi munculnya kreativitas anak muda Indonesia dalam berkreasi dan mengenalkan keragaman budaya Indonesia ke luar negeri. Oh wes. Gimana saudaraku? Ayo sebelum aku komen, sampean komen dulu. Nggak apa-apa. Ini bukan ghibah ya. Ini mencerahkan. Bahkan di sini ada unsur dakwahnya. Ada unsur amar ma'ruf nahi munkar gitu. Kalau secara estetika teman, secara estetika, secara akademisi, nggak pantas gitu ya. Saya ngeritik, apalagi marah gitu kan, bab ilmu kepada profesor, kepada doktor, kepada kiai haji, kepada LC, ya, apalagi kepada orang yang lebih tua jauh ya dari saya, ya apalagi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu secara estetika, secara budaya gitu ya, apalagi adat ketimuran, secara akademisi nggak boleh, nggak pantas gitu kan. Tapi karena di dalam fikih dakwah kan, di dalam kaidah amar ma'ruf nahi munkar itu ya nggak ada seperti itu. Salah ya salah, nggak peduli tuwek, nggak peduli muda tua, ya salah ya salah. Apalagi beliau ya, bila perlu nggak usah dipanggil beliau, panggil dia gitu. Apalagi dia seorang pejabat tinggi ya, wakil presiden, maka sudah wajib hukumnya. Salah ya salah, bener ya bener. Jadi sudah nggak ada lagi jarak ya, disparitas ke apa istilah ketidakpercayaan. Nggak ada lagi kalau sudah seperti ini maksudku ya, tukang becak pun boleh nyeneni gitu, ngeritik kalau sudah ranahnya seperti ini. Gitu. Kan nanti cebong, buzzer, influencer gitu kan, Islam taklid buta itu kan nanti kan setelah lihat video ini kan pasti komen nur raimuku sopo to nur kan gitu toh, bahasa-bahasa pasaran lah ya, bahasa-bahasa sudah tersistem di otaknya. SD gak lulus gitu kan, ngeritik profesor kan gitu. Ini bukan soal SD gak lulus ya, ini soal sudah masuk ke ranah dakwah. Nggak pantas ya, nggak pantas, nggak boleh, haram ya, seorang kiai, seorang kakek ya, seorang sudah tua ya, apalagi sudah berulama gitu kan, pokoknya profesor, doktor, kiai haji, coba bayangkan itu mempromosikan mendukung sesuatu yang jauh melenceng dari syariat Islam. Terlepas ini bukan sok suci, bukan, nggak boleh, sudah nggak pantas gitu. Menjijikkan, gilani, muntah, gitu. dan kasihan di penghujung usia yang senja, lek jare wong Jawa bau tanah gitu kan. Tidak tampak titik-titik, tidak tampak aura-aura yang husnul khotimah. Wallahu alam kan, tapi
Jangan ditelan mentah-mentah, tidak tahu nanti ketika detik-detik sakaratul maut, siapa tahu Allah kasih hidayah, wallahu a'lam bishawab. Kan kita ngomong detik ini, gitu, nggak boleh. Saya nggak akan ngomong halal haramnya itu K-pop, TikTok itu wilayah lain, memang harus ada seperti itu. Tapi alhamdulillah, intinya begini, alhamdulillah, ya kan kita ini dikasih mata, dikasih akal, kan? Dikasih pemikiran, dikasih batin untuk merenung, melihat, menilai gitu, dan memutuskan. Karena baik buruk kan toh kita juga yang mempertanggungjawabkan. Jadi alhamdulillah di tengah-tengah rezim yang bobrok, dusta, bohong, carpak, ngolpok seperti ini, alhamdulillah saya dipilih oleh Allah menjadi salah satu keluarga yang berdaulat. Nggak semuanya kita telan. Alhamdulillah tidak ada satupun anak saya yang suka K-pop gitu kan, kenal K-pop gitu, ngikuti K-pop gitu kan ya. Kan alhamdulillah berarti ada filter, ada kedaulatan di dalam berpikir di keluarga saya. Mulai dari anak saya yang kuliah, yang cewek, sampai yang paling adik Shanum yang seperti itu. Nggak kenal, dan alhamdulillah tidak ada satupun anak saya yang kecanduan TikTok, ya, mengenal TikTok. Alhamdulillah itu, wah itu nikmat yang tiada terkira itu. Siapa namanya, Zhang Yingming siapa itu ya, ownernya TikTok itu. Jadi saya jadi ingat waktu saya wawancara sama Mas Aji ya, yang mengutip hadis Rasul bahwa orang-orang Yahudi, Nasoro ya, mereka lah intinya, itu nggak akan berhenti sampai kiamat ya untuk merusak akhlak kita. Bahkan ke lubang biawak pun kita ikuti kan gitu ya. Nah ini ya, jadi memang lewat situ generasi Islam itu dirusak, itu memang lewat situ. Kan saya sering di mobil itu ketemu, saya pikir apa, selfie atau ngevlog atau apa, ternyata ya joget-joget dewe mas. Di pinggir rembong itu pasang HP joget, itu perempuan gitu loh, anak gadis. Bayangkan anak gadismu joget di pinggir jalan, joget di bawah pohon gitu, joget di lampu merah, menjadi konsumsi umum joget. Jadi kayak orang gendeng gitu. Yang punya TikTok, yang menemukan aplikasi TikTok, kaya raya, pundi-pundi materialnya naik terus, saldonya naik terus, ya. Sementara yang pakai TikTok semakin kehilangan iman, semakin miskin iman. Apa ini? Mantan cawapres, oh Mas Sandiaga Uno, oh Sandiaga Uno jadi tim suksesnya Bobi Nasution, menantunya Jokowi. Ya udahlah, nggak aneh. Usai dukung anak mantu Jokowi, Fahri disebut cocok gantikan Ngabalin. Akhirnya semua nyebur kolam juga, nyebong cuy. Sandiaga Uno, Fahri Hamzah, Ngabalin. Gak apa-apalah, dan dunia politik kan begitu. Terserah kan gitu, nyebur-nyebur sendiri. Gimana Gus pendapatmu? Ya itulah manusia kan begitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya bersyukur belum pernah makan uang mereka gitu kan. Saya bersyukur. Makanya sudahlah, emosi nanti sudah. Apa ini? Panjangnya daftar hoak yang pernah terjadi dan sayangnya dipercaya oleh banyak orang. Tolol, dan alhamdulillah saya dan banyak kawan lain termasuk tidak di dalamnya. Oh ini status. Ini kezalimannya. Oh daftar hoak rezim. Sudah sering saya bahas ini, tapi nggak apa-apa saya baca lagi. Inilah daftar rezim, daftar hoaknya rezim yang dipercaya dan ditaklid buta oleh sebagian rakyat Indonesia, oleh sebagian ulama Indonesia, oleh sebagian Gus Indonesia, oleh sebagian Habib Indonesia, percaya sama pemimpin yang bohong, munafik, dusta. Percaya, bahkan bukan hanya dia yang percaya, tapi dia ngajak santrinya. Aku Habib, aku Gus, aku Kiai, aku pengasuh pesantren, aku profesor doktor LC.
Aku punya jamaah, aku punya pengikut. Nah di depanku ini ada penguasa, tukang bohong, tukang dusta, mbok nyancuk, jaran, dobol asu. Ada rezim, gitu kan. Nah aku sudah terbeli akidahku, terbeli idealisku. Aku sudah jilat pantatnya, jilat sepatunya. Aku sudah kenyang makan duit haramnya rezim ini, kan gitu ya kurang lebihnya kan. Jadi mau 1000 hoak rezim ini udah nutup mataku, udah mati hatiku. Nah cuma sayangnya aku ini rusaknya imanku, rusaknya harga diriku itu nggak sendirian, ngajak-ngajak santriku, gitu loh, ngajak-ngajak umatku. Nah ini repotnya, ngajak-ngajak keluargaku gitu loh. Jadi kalau ceramah di depan santrinya, di depan umatnya, di depan jamaahnya itu ikut muji-muji rezim yang ngolpok. Tak percepat ya. Naudzubillah min dzalik. Tapi nggak apa-apa, akhir zaman nggak apa-apa. Jadi kita pakai logika terbalik aja cara memahaminya, ya nggak apa-apa. Raja Fir'aun ditenggelamkan sama Allah, di mana tingkat kejumawaannya, ya, di mana tingkat kemusyrikannya, tingkat kemurtatannya sudah memuncak, gitu. Maka disitulah eksekusi Allah gitu ya, ditelan laut, kan, laut merah. Gitu. Atau Allah tunjukkan karomah Nabi Ibrahim, kan, dibakar Namrud, memang di saat puncaknya gitu kan. Nah sekarang kita tunggu aja nggak apa-apa. Jadi itu tadi Sandiaga Uno, siapa Ngabalin, Fahri Hamzah, besok lagi siapa itu nggak apa-apa. Semakin nyebong semakin bagus. Gitu. Bendang mari le bahasa Jawa, nggak apa-apa. Semakin nyebong semakin bagus. Pak Anies mau nyebong juga ya nggak apa-apa, semakin bagus lah. Dunia ini semuanya serba tidak menutup kemungkinan gitu. Makanya jangan tambatkan hatimu lah kepada manusia. Pak Gatot misalkan, ya oke lah, memang kalau detik ini kelihatan positif ya udahlah kita amini aja. Tapi jangan sampai tersugesti matamu belajar dari yang lalu-lalu. Oh cocok podo kan gitu ya. Hanya kepada Allah bersandar. Nih. Hoak 11.000 triliun, hoak 1 11.000 triliun, hoak 2 50 juta masker, hoak 3 sudah beli 2 juta Afgan, hoak 4 penangguhan cicilan 1 tahun, saya percepat. Pengangguran digaji, mobil SMK laku 6.000 unit, stop utang luar negeri, stop impor pangan, persulit investasi asing, buyback Indosat, 10 juta lapangan kerja, kabinet diisi profesional, tidak bagi-bagi jabatan, kabinet ramping, penguatan KPK, besarkan Pertamina dalam 5 tahun, cetak 3 juta lahan pertanian, buka bank tani, swasembada pangan, pertumbuhan ekonomi 8%, ekonomi meroket, dolar 10.000, tidak naik BBM, tidak naik TDL, tidak impor garam, tidak impor gula, listrik murah, apa ini, minyak mentah turun, BBM ikut turun, anak saya tidak tertarik politik, bla 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 bla. Ini baru sebagian daftar hoak, ya, dan diamini oleh para pengikut-pengikut, ya, oleh para taklid buta.